Ketemu lagi dengan channel saya, Kak April Sayur. Di sini saya akan membahas tentang obat-obatan yang ada di tanaman gambas atau oyong. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan ikuti video selanjutnya di channel Kak April Sayur, biar lebih mengenal apa kesuksesan dari bertanam sayuran gambas anggun tavi panah merah. Oke, pertama kita membahas tentang masa kecil ketika berumur 5 hari. Itu menggunakan poradan. Buat apa? Jadi poradan itu ditaburkan di tanah, di bawah tanah daun, biar tidak kemakan yang namanya jangkrik atau belalang. Ini kalau sudah kemakan dia akan patah. Kalau sudah patah begini kita harus menggunakan sulam. Jadi pensulaman biar tidak terlihat bergang-bergang, tumbuh tidak kita harus disulam. Jadi ini ditaburkan poradan sedikit-sedikit itu biar bisa mati hewannya. Di situ kita sambil melihat pertumbuhannya, kita lihat di bawah-bawah daun adakah hewan-hewan atau penyakit-penyakit yang ada di bawah daun, semut atau selainnya. Nah, di sini nanti akan saya bahas. Ini sudah berusia 15 hari. Kita harus kontrol terus obat-obatan apa yang bisa mengatasi hewan-hewan yang ada di penyakit tanaman gambas ini. Yang pertama, nah ini semut. Tadi mengatasi jangkrik, belalang, sekarang semut. Semut ini berada di pupus-pupusnya calon bunga. Jadi di calon bunga itu banyak sekali semut. Dia menyedot sari-sarinya, kemanisan. Di situ obatnya dengan menggunakan sidametrin. Sidametrin ini ukurannya 15 ml 1 tangki 3 hari sekali. Nah, kemudian semut itu terus memakan sampai dia berbunga. Jadi 3 hari sekali terus menggunakan itu. Sambil dilihat, kalau tidak semut tidak usah disemprot. Kemudian yang selanjutnya hewan pelukis daun. Jadi ini ulat pelukis daun atau lalat, sejenis lalat yang bisa melukis daun. Nah, seperti itu. Itu di tengah-tengah daun, tidak di luar, tidak di dalam. Itu kita menggunakan obatnya stadium. Cara pengaplikasiannya 1 tangki 15 ml 3 hari sekali mulai umur 10 hari. Jangan sampai teledor. Kemudian di bawah daun terlihat penyakit yang ada di gambas, yaitu ulat. Jadi ulat itu juga banyak. Ulat, kutu kebul itu banyak sekali. Nah, ulat ini kita spray, semprot 3 hari sekali juga. Dengan menggunakan apa? Ulat ini saya semprot dengan menggunakan obatnya stadium. Ketika stadium sudah tidak mengatasi dengan obat itu sudah tidak bisa mengatasi, maka menggunakan obat yang bernama endor.
pemakaiannya endor itu 15 mili per tangki dengan dosis mengembun. Ini kan obat kontak dan ini obat mahal, jadi kita harus paham. Kemudian obatnya menggunakan apa ketika penyakitnya itu seperti ini berada di bawah daun. Jadi hewan-hewan kutu-kutuan ini seperti kutu kebul. Kutu kebul ini kalau sudah menyengat di daun, dia bereaksi 16 hari kemudian bisa menghilangkan sari-sarinya, menyebarkan penyakit. Kita menggunakan obat yaitu Agus. Obat Agus ini 3 hari sekali, ukuran per tangkinya 15 mili. Ketika Agus sudah tidak mengatasi dengan kutu kebul, kita menggunakan obat yang namanya Movento. Movento tetap digunakan 15 mili per tangki. Kalau Movento sudah tidak bisa mengatasi, maka dia akan mengkeriting. Jadi kalau sudah mengkeriting seperti ini, pertumbuhannya jelek, tidak ada obatnya kecuali dicabut dan diganti tanam. Tapi biasanya kalau sudah rutin menggunakan Agus, mulai kecil sampai bunga, itu tingkat kekritisannya sudah lolos. Kalau sudah begitu, melanjut ke berikutnya, hewan-hewan apa yang memakan tanaman yang bernama oyong atau gambas, yaitu sejenis lembing-lembingan yang bisa memakan daun yang bolong-bolong. Nah, ini harus kita amati. Apa ini obatnya? Obatnya menggunakan yaitu obat klasik, obat dari nenek moyang. Sebelum saya tanam sayur itu obat sudah ada, yaitu menggunakan obat regen. Ukurannya tetap 1 tangki 15 mili 3 hari sekali. Nah, ini namanya obat regen. Kalau tidak ada hewannya, maka tidak usah disemprot. Itu hewan-hewan yang ada di tanaman oyong atau gambas. Kemudian membahas tentang apa? Yaitu bercak daun. Ini sangat membahayakan bagi tanaman gambas yang bisa memperosotkan tingkat hasil panen. Jadi ketika umur sekitar 15 hari atau 10 hari, ditanggulangi atau dicegah dengan menggunakan ditan. Jadi obat ditan ini untuk masa kecil, pemakainya 4 sendok 3 hari sekali. Jangan sampai teledor, biar tanaman bisa mulus, tidak ada yang namanya bercak daun. Kalau sudah masa pembuahan, maka obatnya diganti dengan menggunakan tandem. Ukurannya 1 tutup botol tandem tersebut 1 tangki. Jangan sampai teledor, penyemprotannya 3 hari sekali. Kalau sudah terkena seperti itu, maka akan merembet ke yang lain. Masa pembuahan menggunakan tandem sudah tidak bisa diatasi, maka obatnya diganti dengan menggunakan evakuation. Evakuation ini 1 tangki digunakan. Nah, equation ini 1 sasetnya dibikin 4 tangki. Kalau sudah terkena bercak daun seperti itu, penyemprotannya 3 hari berturut-turut sampai tuntas.
jangan sampai teledor. Tuh bisa hasil panennya bisa mengurang, jangan sampai kita teledor. Maka kita harus mencegah dengan menggunakan ditan atau tandem. Kemudian ini yang dikeluhkan para petani oyong atau gambas seluruh khususnya Indonesia, yaitu terjadinya gagal buah. Buah akan menguning atau mengisut atau mengering. Nah, ini sangat berbahaya. Ini obatnya apa? Kita harus jaga ini kekurangan kalsium ini. Kekurangan kalsium, kekurangan kalium. Nah, kita menggunakan obatnya yang pertama Higros kalsium produk dari Java 4 sendok. Kemudian Java Grand juga 4 sendok 3 hari sekali masa pembuahan. Jangan sampai seperti ini, kan sayang. Seharusnya dapat sudah berapa kilogram terjadi gagal buah. Di situ karena apa? Juga bisa diakibatkan kekurangan air, kekeringan tanah. Jadi harus diadakan penyiraman setiap hari selama 10 menit sekiranya tanah sudah keluar dari plastik mulsa. Jadi seperti itu. Gambas itu tidak boleh kering, tidak boleh basah. Jadi sedang. Dan juga bisa diakibatkan dengan kekurangan makanan, karena produk dari panah merah itu sangat rakus. Dilakukan pengocoran pupuk 5 hari sekali, jangan lupa. Jadi kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa dipanen, sudah positif gagal. Maka kita menggunakan itu, ramuan-ramuan itu yang sangat banyak itu, kita alhasil bisa. Nah, hasilnya ya seperti ini, tanaman saya bisa berbuah semua tanpa ada yang gagal, bisa panen setiap hari minim 3 kintal, rata-rata 3,5 kintal atau 5 kintal. Nah ini, jadi kita sambil nyantai ini sambil panen. Caranya gimana? Pemupukannya, penyemprotannya biar kita tidak nyemprot terus, dicampur atau dimix yang sejenis racun itu dijadikan satu, kemudian disemprot, tidak masalah. Tapi jangan dicampur racun sama vitamin, jangan dicampur. Seperti Higros dan Java Grand itu harus sendiri-sendiri. Itu makanan, jadi tidak bisa dicampur dengan menggunakan racun sendiri, makanan sendiri. Kemudian pembuahan, ketika sudah mulai berbunga maka lalat buah akan datang. Apa akibatnya? Ketika buah sudah tersengat lalat buah, maka akan menimbulkan buah menguning atau berbentuk seperti yang ada di gambar itu. Jadi buah menguning, bisa bolong-bolong seperti itu, produknya tidak bisa dipanen. Maka kami mengantisipasinya dengan menggunakan obat Yapen. Yapen ini 3 hari sekali, dosisnya 1 tangki 15 mili. Jangan sampai lupa. Alhasil tanaman kami terlihat subur, berbuah lebat. Kami sangat teliti dengan apa yang dibutuhkan tumbuhan dan apa yang dikeluhkan tumbuhan. Di sini pemupukannya sangat rutin dan obat-obatannya juga sangat rutin, airnya juga rutin. Kita harus paham apa yang dibutuhkan. Terima kasih, ini sudah saya sampaikan semua apa yang saya tahu. Jangan lupa kalau kurang paham lihat saja channel saya, yaitu Kak April Sayur.
Di situ sudah saya unggah video-video yang sangat saya janjikan masa depannya. Terima kasih, salam petani Indonesia sukses.